Dari Bu Melati Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada seorang akhwat dilamar, haruskah menanyakan mazhab si pelamar? Bagaimana menyikapinya jika ternyata menikah berbeda mazhab? Kalau saya lah jadi perempuan, datanglah laki-laki melamar, saya suruh bapak tuh nanya dulu. Tanya dulu sama abang tuh, Pak, boleh tak maulid Nabi? Nah, berkelahi gara-gara itu. Maulid dibid'ahkannya. Baca Barzanji bid'ah, baca Simtud Duror bid'ah, baca Tola'al Badru Alaina bid'ah. Apa tak melayang kopi itu ke muka dia kan? Jadi nampaknya sepele nih, tapi penting. Ya, jadi saya sarankan ke adik-adik akhwat, perlu kau tahu apa mazhab laki-laki itu. Kalau mazhabnya ahlul bid'ah, tak usahlah, carilah jamaah Ustadz Adi Hidayat aja. Begitu melatih. Jadi ini bukan masalah simple nih, nampaknya simple aja, sederhana. Ini kan cuma perbedaan mazhab. Dari awal udah berbeda, dari subuh udah berbeda. Subuh misalnya akhwat nih subuhnya pakai kunut, dia tak pakai kunut. Nanti pas ditanya, abang kok nggak pakai kunut bang? Terserah aku lah, aku kan imam. Kunut tuh bid'ah, mak. Tapi papa sama mama biasanya berkunut. Ayah sama mak kau pun bid'ah juga katanya. Mak. Jadi kalau ada orang yang menganggap itu sederhana, ya nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu tak sesimpel itu, tak sederhana. Nanti meninggal misalnya datukmu, mati opung kau misalnya, itu mau buat tahlil, bang, abang nggak ikut tahlil, bid'ah. Kalian satu rumah tuh, ustadz-ustadznya tuh semua masuk neraka tuh, kan bahaya itu. Kalau siap antum, kalau saya tak ada menghasut, tak ada, saya cuma ngasih tahu aja. Dua, Pak Abdul Halim. Nah, dekat nih sama Abdul Somad. Bagaimana cara mengasih tahu orang tua yang melarang anaknya nikah karena sang calon perempuan berbeda suku dengan laki-laki? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai hari ini masih mempermasalahkan suku lagi. Orang udah macam-macam, udah Nusantara di rumah itu. Ayahnya Minangkabau, omaknya Mandailing Natal, menantunya pula dari Papua. Udah bercampur, ini masih oleh suku. Ya sekarang yang dipermasalahkan orang lagi tidak suku bunga sekarang. Bagaimana cara memberitahu orang tua yang melarang anaknya menikah karena sang calon perempuan berbeda suku dengan laki-laki? Bu, bapak, Nabi Muhammad SAW datang untuk menghilangkan kasta-kasta. Ketika Nabi SAW datang, maka saat itu yang paling rendah sukunya adalah orang Habasyah Abyssinia berkulit hitam. Maka turunlah ayat, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum. Wala amatun, budak hamba sahaya berkulit hitam, mu'minatun, asalkan dia beriman, khairun, lebih baik, mim musyrikatin, daripada orang musyrik, walau a'jabatkum, walaupun dia mengagumkan, kaya, putih, cantik, tapi kalau dia musyrik, bagus yang hamba sahaya kulit hitam. 14 abad yang lalu masih ada orang macam ini hidup lagi di abad 20. La ilaha illallah Rasulullah. Memang jahiliyah belum berakhir. 3, Pak Wahyu, Ustadz, ketika orang tua memalsukan data tempat tinggal agar anaknya masuk sekolah negeri dengan sistem zonasi atau melakukan sogok ke pihak sekolah,
Apakah akan berdampak terhadap ilmu yang didapat anaknya selama di sekolah negeri tersebut? Aturan pemerintah ini banyak ditanyakan ke orang saya. Bagaimana Ustaz masuk ke satu negara tak pakai paspor? Bagaimana masuknya pakai visa turis? Bagaimana? Termasuklah ini. Bagaimana pakai zona, nipu pakai alamat kota, padahal orang luar untuk supaya dapat zona ini. Sesungguhnya kita menganiaya hak orang lain, kan begitu ceritanya. Misalnya zonanya dibatasi Pekanbaru. Ada orang tinggal di Rimbo Panjang. Pas mendaftarkan anak, dipakainya alamat orang di Pekanbaru supaya dia masuk zona Pekanbaru. Padahal mestinya dia di sana. Sesungguhnya dia perbuatannya itu bukan masalah melanggar aturan negara nih, tapi masalah dia sudah berbuat zolim, aniaya. Dia mengambil jatah orang Pekanbaru. Jadi kalau kita zolim, kata Nabi, ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zolim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Gimana kita mau minta izinnya nanti di akhirat? Jatah yang diterima 40, 39 sudah. Semestinya yang ke-40 anak dia, tapi karena kita menganiaya orang. Kalau bisa hidup nih, tak usah banyak-banyak, 3 aja. Makan halal, bersih makan, bersih hati, ingat mati. Tak usah banyak-banyak kaji. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Insya Allah selamat. Itu apa berbuih beramal? Makan haram, hati busuk, tak ingat mati. Ustaz lain yang ditanya, lain yang dijawab. Kami kan nanya tentang sekolah, kok ceritanya makan. Loh, setelah sekolah ini nanti kan dapat ijazah kuliah kan untuk kerja. Makannya haram. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Siapa yang panjang kaji? Tapi besok tetap ngaji. Apalagi sogok. Yang menerima sogok kenapa? Mau makan. Yang menyogoknya apa? Mau makan juga. Kenapa dia nyogok? Supaya anaknya masuk. Habis itu ujung-ujungnya kerja, ujung-ujungnya gaji, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya makan. Yang nyogok mau makan, yang disogok juga mau makan. Calon bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, BUMN, nyogok, polisi, tentara, hakim, pengacara, mau ikut masuk, nyogok. Untuk apa? Supaya lulus makan. Yang nerima tuh juga mau makan. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Singkat aja ngaji ini. Ini berzikir, itikaf, itu, ini. Makan haram, otak busuk, hati berulat. Bukan lama hidup nih. Heran saya mendengar orang yang tak ingat mati. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Rasulullah. Mau mati kita ni semua. Jadi jangan gara-gara ini besok tak ada masuk kerja. Sunyi kantor-kantor besok. Gara-gara enggak masuk kalian. Kita mau mati ni semua, Pak. Bunda Hasril. Ustaz, apa hukumnya jika seorang ayah tak menafkahi anaknya dari anak umur 3 bulan, sekarang sudah umur 12 tahun? Lima kewajiban suami, kewajiban ayah: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalau itu kewajibanmu, berarti itu hak anak. Kalau tak kau kasih di dunia, secara hukum negara bisa menuntut ke pengadilan. Kalau secara hukum akhirat, maka nanti dia dituntut di akhirat. Diambil anak sama ibu inilah solat si bapak itu, puasanya, umrohnya, hajinya, zikirnya, baca Qur'annya, habis semua. Jadi di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau ibu ikhlas membesarkan anak ini, mendidik dia, menyekolahkan dia jadi orang dia, alhamdulillah. Kalau ibu tak mau, ibu tuntut ke pengadilan, ibu bisa dapat. Begitu Bu, Bunda Hasril. Terakhir Pak Ashar.
Ustaz, apa hukumnya orang yang futur berdakwah? Semangat berapi-api, tiba-tiba tak sesuai dengan kenyataan, down. Itu yang disebut dengan futur. Hilang semangat dalam berdakwah. Membayangkan pulang nanti ke tanah air dari Kairo ini balik dari Mesir nih, balik nanti akan disambut dengan karpet merah, tola'al badru alaina. Wah, ini yang pulang ini adalah dari Mesir. Pulang, begitu sampai ke airport, memang betul beramai orang menjemput. Rupanya menjemput jamaah umrah. Berharap nanti di kampung akan dimuliakan orang, akan ada yang ngasih tanah, akan ada yang ngasih buatkan pesantren, akan ada yang ngasih anak gadis. Rupanya janda lapuk pun tak dapat. Akhirnya down, merajuk, pergi dari kampung. Akhirnya tak mau lagi ceramah, tak peduli lagi pada agama. Ini keliru. Seolah-olah dia menganggap Islam ini butuh dia. Islam tak butuh, tak perlu pada engkau. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, fala yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap memberikan balasan pada orang yang bersyukur bagi yang beramal. Makanya hidup yang real, yang sesungguhnya itu ya di sini. Dakwah yang sesungguhnya itu ya di sini, yang di tanah air ini. Berapa banyak orang yang mumtaz di kelas teori, tapi di tanah lapang rasib, gagal. Saya termasuk yang dianggap orang tidak mumtaz di masa kuliah. Ya biasa-biasa aja. Oleh sebab itu maka the real kenyataan dakwah itu adalah di sini. Oleh sebab itu adik-adik yang masih di kampus, yang di organisasi, boleh semangat. Tapi jangan habiskan semangat di situ sampai 100. Begitu lain dengan kenyataan, akhirnya down. Jangan. Nah, biasa-biasa aja. Hidupi, yakini bahwa akan menghadapi kenyataan, bahwa kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Jadikan tantangan itu sebagai pemicu bangkit adrenalin. Tunjukkan semangat. Jangan sampai futur. Orang yang futur tuh berarti rusak. Bukan akhlak. Orang yang futur itu bukan akhlaknya rusak, akidahnya. Tak lillah. Oleh sebab itu bangkitkan lagi semangat, kembali lagi berdakwah. Karena nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Sebelum jadi apapun, kita adalah da'i. Ad-da'i ila Allah, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau jadi anggota dewan itu nomor 2. Nomor pertamanya da'i. Maka dengan anggota dewan itu dimanfaatkan untuk dakwah. Kalau jadi bupati, gubernur, wali kota, itu nomor 2. Yang pertama adalah jadi da'i. Jadi kepala dinas itu nomor 2. Pertamanya adalah da'i. Maka dengan dinas itu dimanfaatkannya untuk ke jalan Allah. Jadi apapun kita, itu profesi kedua. Profesi pertama kita adalah mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajak orang ke jalan partai. Bukan mengajak orang ke jalan ormas. Bukan mengajak orang ke jalan mazhab. Mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau ada orang perlu beri debat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.